Saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Kalau ada yang terlibat di dalam manipulasi CCTV, kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Pak Krisna itu sudah naik pitam. Karena sebetulnya sudah P21, sebenarnya kepolisian udah nggak ikut campur Pak Otto. Ya dia bohong lah itu, nggak dibayar. Mana ada sih, lu mau nggak dibayar? Lu tiap hari nggak nyari duit, makan pakai apa? Lu nggak lihat hidupnya dia glamor gitu, sok jago dia. Jawabannya simple, dia kan lawyernya Jessica, udah pasti ngomong begitulah. Aduh, capek deh. Usai namanya disebut dan direncanakan akan dilaporkan oleh Otto Hasibuan lantaran dituding diduga telah menghilangkan barang bukti, Edi Darmawan akhirnya buka suara. Ayah mendiang Mirna itu mengakui kesalahannya dalam berucap. Ia pun secara belak-belakan meminta maaf pada Otto Hasibuan. Tidak hanya meminta maaf, Edi Darmawan juga memuji Otto yang gigih mencari keadilan untuk kliennya Jessica Wongso. Seperti diketahui, dalam waktu dekat Otto Hasibuan akan mengajukan PK. Lantas, seperti apa komentar Edi Darmawan tentang langkah hukum Otto dan kawan-kawan yang akan membuat laporan terhadap dirinya atas dugaan menghilangkan barang bukti? Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada tapi masih ketutupan box, tapi gerakan pixelnya ada. Begini, itu bukan kita punya, itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan kejaksaan waktu P21. Jadi mohon maaf lagi Pak Otto, saya hormati Pak Otto sebagai lawyernya Jessica yang sudah berjuang maksimal, luar biasa ya. Salut saya. Nah, saya mau ngomong sesuatu yang di luar urusan Jessica, yaitu karyawan. Karyawan saya itu 4.774 orang. Yang ribut, yang udah ompong-ompong tuh 5 orang. Dia sudah dapat uang semua. Buktinya ini saya lampirkan. Ya. Mohon Ibu wartawan, Mbak wartawan nih di-upload supaya jelas. Itu duitnya pada kemana ya. Dan kemudian saya ikut ke pengadilan perdata, sudah dinyatakan, dan lawyernya juga ngomong kan, PT FICC harus mengganti, bukan saya loh. Pernyataan daripada Edi Salehin di podcastnya Karni Elias.
Dia mengatakan bahwa dia punya bukti baru yang disimpannya selama ini, yang tidak pernah disampaikannya ke pengadilan. Ya kan? Dia bilang begitu kan, karena dia katanya tidak ingin Jessica hanya dihukum mati supaya tersisa, kan begitu. Nah, ini terus terang aja saya heran, karena di pengadilan jelas hakim bertanya kepada Edi Salihin, apakah ada barang yang kau simpan selama ini? Dia bilang tidak ada. Hakim Mirsa bertanya kedua kali, katanya kau sering di luaran sana, dia bilang, memiliki bukti itu, masih ada enggak? Dia bilang tidak, dan itu di bawah sumpah loh, ya kan? Ternyata dia sendiri menyatakan ada barang itu, sehingga menurut kami ini ada dugaan menghilangkan barang bukti, dan itu perbuatan pidana kalau terbukti. Ini dugaannya. Nah, itu kan satu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan kasus ini begitu saja, ya kan? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sana. Ya, Pak Oto, saya kagum lah sama Pak Oto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan, karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai Hakim Agung itu Artijo Alkosta, itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Gebrakan Oto Hasibuan memang mengejutkan. Bagaimana tidak, ia dan tim kuasa hukum lainnya tidak hanya berencana melaporkan Edi Darmawan, namun juga para hakim ke Komisi Yudisial. Hal ini lantaran beberapa keputusan yang dibuat atas kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam dinilai penuh kejanggalan. Sebelumnya, Oto juga membeberkan berbagai kejanggalan yang membuat dirinya akhirnya mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum. Lantas, benarkah langkah ini baru ditempuh Oto lantaran saat ini baru mendapat barang bukti atas penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh beberapa oknum hakim dengan para oknum petinggi kepolisian? Pak Krisna Mukti itu marah besar. Dia dibilang datang ke rumah duka itu mengatakan bahwa dia tahu ini Mirna diracun gitu. Ya saya serba salah ke sono. Pak Oto saya hormati sebagai lawyer. Di sini Pak Krisna Mukti sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus ini. Jadi saya serba salah mau jelasin sama Pak Oto. Kalau bisa saya cegah, saya cegah. Pak Krisna itu sudah naik pitam. Karena sebetulnya sudah P21 sebenarnya kepolisian udah nggak ikut campur Pak Oto. Ya. P21 selesai, nah baru kejaksaan sama Agung. Begini, masalah Pak Oto bilang begitu itu nggak ada Pak Oto. Dia datang dengan baik-baik bilang, ini kenapa anak lu? Dia juga nggak tahu, saya nggak tahu, dia nggak tahu. Saya juga nggak kepikir kalau Jessica itu berbuat jahat, ya. Karena dia ada kelainan Pak Oto. Saya kasih tahu aja itu. Saya nanti kalau panjang lebar Pak Oto nanti kesel ngomong lagi, marah ke saya lagi, saya jadi nggak enak. Saya merasa dosa sama Pak Oto. Jadi memang dia begitu. Jadi kita tahu lah ya. Nah, kalau bisa saya cegah Pak Krisna Mukti tidak menuntut di Krimsus, saya akan coba ya. Saya mau memohon kepada dia untuk tidak diperkarakan ini karena saya sudah tanda tangan nih. Jadi panjang urusannya, ya. Sebelum PK kami lakukan, nah ini paling penting, kami akan melakukan rangkaian-rangkaian upaya hukum. Upaya hukum pertama adalah untuk membuat laporan kepada salah seorang hakim, ya tentu saya nggak boleh sebutkan namanya, ya untuk hari Senin kita akan jalankan itu di Komisi Yudisial. Setelah itu kita juga akan melaporkan orang ya yang kami duga menghilangkan barang bukti. Ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selanjutnya kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Itulah rangkaian-rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu kami akan memilih waktu yang tepat kapan kami akan mengajukan PK, apakah di tengah-tengahnya, apakah di akhirnya.
Tetapi dengan ini kami tidak mau ingin mempermalukan institusi penegak hukum, tetapi saya justru sebaliknya minta institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan siapapun jangan gara-gara ada oknum, umpamanya nanti kalau terbukti ada yang berbuat, itu jangan institusi melindungi, tapi harus justru membereskan ini supaya nama institusi jadi bersih, ya kan? Apalagi saya tahu betul Pak Kapolri ini kan orangnya yang selama ini clear kan orangnya kan. Jadi saya berharap beliau dapat mentuntaskan masalah ini supaya jangan sampai ini jadi cacat seumur hidup, ya, jadi dark number nanti dalam peradilan kita gitu. Jadi kalau kami nanti melakukan upaya pelaporan, saya bermohon kepada Polri dan penegak hukum lain agar betul-betul membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang laporan kami tidak benar, silakan. Tapi kalau silakan dihentikan. Tapi kalau laporan kami ini benar, tolong supaya ini proses secara transparan, terbuka. Karena ini sudah menjadi konsumsi umum, konsumsi publik, bukan lagi Indonesia tapi udah luar negeri. Kita buka aja. Kalau maunya ada laporan CCTV, nanti ahli akan membuktikan bahwa itu direkayasa. Kalau ahli kami nggak benar, ya sudah. Bila perlu dia dipersoalkan. Tapi kalau dia bisa membuktikan ini rekayasa, ya tolong dibuka gitu loh, kira-kira gitu. Karena ternyata keadilan itu tidak dapat didapatkan dengan sendirinya. Dan keadilan itu tidak turun dari langit, tapi harus diperjuangkan dan direbut. Selain nama Edi Darmawan dan para hakim yang akan dilaporkan Otto Hasibuan dalam waktu dekat ini, siapa sangka nama Profesor Edward Omar Syarif Hiraij atau yang kerap disapa Profesor Edi juga sempat akan dilaporkan oleh Otto. Namun, rencananya itu urung dilakukan sebelum akhirnya KPK menetapkan Profesor Edi sebagai tersangka. Diketahui Profesor Edi sempat terlibat dalam persidangan kopi sianida sebagai saksi ahli, dan kesaksian Profesor Edi saat itu dinilai penuh kontroversi hingga banyak diperdebatkan oleh sejumlah warganet. Tidak itu saja, sejak viralnya film Ice Cold Coffee and Murder, Edi juga kerap hadir di berbagai podcast dengan pernyataan yang kerap mengundang perdebatan. Lantas, benarkah hal ini yang juga mempengaruhi sikap Edi Darmawan Salihin terhadap perjuangan Otto dan kawan-kawan dalam mengungkapkan kebenaran dalam kasus kopi sianida? Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Dia bantu jaksa karena dia kan kejaksaan, wakil jaksa agung ya, kalau nggak salah ya. Nah, dari UGM lagi. Dia kesel. Kenapa? Mungkin ngelihat ini kasus kok berlarut-larut gitu loh, padahal sudah 7 tahun yang lalu dibawa-bawa lagi gitu. Jadi ya itu urusannya Pak Edi Edward ya. Saya nggak kenal sama beliau. Saya terima kasih, iya, karena dia sudah banyak bantu kan ya ngomongin. Ya tapi ngomongnya salah-salah juga itu yang Pak Otto tangkep tuh ya. Jadi ya maafin lah dia Pak Otto. Ya mungkin ada beberapa hal nggak tahu kan, dia nggak ngikutin. Kalau saya kan bapaknya tahu, ngikutin, nempel terus sama kasus ini. Lanjut. Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah gitu. Kita lihat. Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan? Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan. Nyata dia menyatakan yang tidak benar kan. Dia bilang 3 hari Jessica udah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada musafat yang melakukan otopsi. Padahal musafat itu kita nggak tahu siapa dia di dalam kasus ini. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dilakukan terhadap Jessica menurut saya ya. Sangat tragis. Tapi ya saya seperti katakan bahwa kalau saya tidak bisa bantu teman ya minimal saya jangan ikut mukulin dia lah gitu lah. Soal dia bagaimana Anda tanya karma, itu bukan warna saya. Waduh, saya nggak berani bicara karma ya. Sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi. Dia sudah seakan-akan mewakili sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.